Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik Pramuka, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Oke, jumpa lagi dengan kakak yaitu Padi Toro. Pramuka Audio Gatot Subroto. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu ASEAN dan PBB. Oke, yang pertama PBB. Apa itu PBB? PBB kepanjangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal sebagai United Nations. Organisasi yang menjaga perdamaian dan mengembangkan hubungan persahabatan di dunia. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 tercetuslah Perang Dunia Kedua. Hal ini menandakan bahwa Liga Bangsa-Bangsa telah menjalankan tugasnya sehingga Liga Bangsa-Bangsa diganti menjadi PBB. Pada saat itu PBB memiliki 51 anggota negara, tetapi jumlah ini bertambah menjadi 193 anggota negara. Tujuan utama PBB yaitu untuk menjaga perdamaian apabila terjadi kelaparan, bencana alam maupun konflik bersenjata. PBB juga mendapatkan sumbangan secara sukarela dari negara-negara anggotanya. Di dalam organisasi PBB ada 6 bahasa resmi yang digunakan. Bahasa-bahasa itu adalah Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Dewan Keamanan PBB terdiri dari negara anggota tetap yang terdiri dari China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat sebagai 5 anggota tetap, dan 10 anggota tidak tetap yaitu Jepang, Jerman, India, dan lain-lain. Indonesia resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1950 dan menjadi anggota yang ke-60. Ada perjanjian yang dibuat dan ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor A441 tentang penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan PBB. Oke, selanjutnya tentang ASEAN. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih belum paham, apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018. Masing-masing negara anggota berkesempatan menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Ketua ASEAN menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan ASEAN, termasuk pertemuan tingkat kepala negara. Saat ini, pada tahun 2020, ketua ASEAN adalah giliran Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah memajukan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana para anggota harus saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk membangun kepentingan bersama dan bukan untuk saling menekan anggotanya. Kita juga bisa bangga loh karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak 1981. ASEAN bahkan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A Jakarta. Di dalam gedung inilah berbagai keputusan strategis ASEAN dibahas dan diputuskan. Untuk memenuhi tuntutan dinamika global dan lebih berkontribusi kepada masyarakatnya, pada tahun 2015, ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk pererat integrasi anggotanya hingga di tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri dari 3 pilar, yaitu politik keamanan,
untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global. Ekonomi, untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Dan sosial budaya, untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity, guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi, baik dari segi penduduk, infrastruktur, maupun komunikasi. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Pertama, ASEAN adalah wadah pemersatu negara-negara Asia Tenggara untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan, hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar bagi investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas, 5.060.100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi GDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat bernegosiasi di dunia internasional. ASEAN punya pengaruh besar dalam menjaga perdamaian dan peningkatan kesejahteraan, tidak hanya di kawasan tapi juga di dunia. ASEAN punya 10 mitra dialog yang bekerja sama baik secara bilateral maupun dalam kerangka-kerangka kerjasama. Selain mekanisme kerjasama dengan masing-masing mitra dialog, ASEAN menjalin kerjasama melalui mekanisme seperti ASEAN Plus 3, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum atau ARF. Sebagai contoh, Indonesia melalui ASEAN mendorong konsep Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan Laut Hindia dan Laut Pasifik yang fokus terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Pasti sekarang kamu mikir, terus apa hasil ASEAN yang sudah dirasakan untuk kamu? Selain menciptakan lingkungan damai yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity juga membuat negara ASEAN lebih gencar membangun infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga menjadi wadah membangun kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan agar produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN. Kita juga bekerja sama saling membantu ketika ada bencana alam melalui One ASEAN, One Response. Dan tentunya membuka kesempatan yang lebih besar bagi sumber daya manusia Indonesia seperti kalian-kalian untuk berkarya. Nah itu sekilas mengenai ASEAN dan Indonesia. Kalau kamu masih ada yang penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Untuk tugasnya adalah silakan adik-adik jawab pertanyaan di bawah ini. Oke, untuk tugasnya dijawab secara lisan ya, berupa video lalu upload YouTube dengan caption. Jangan lupa follow media sosial Pramuka Smansabes, dan nonton video-video kita sebelumnya. Sampai jumpa.